So open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart, 'cause I wanna see you. Say I wanna see you. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu semua. Bersyukur sama Tuhan kita boleh bersama sore ini, saat ini, untuk merenungkan firman Tuhan, belajar tentang kisah para rasul. Kita berharap, kita berdoa supaya melalui forum ini semua boleh berjalan dengan lancar, nggak ada yang putus-putus networknya, dan kita bisa selesai dengan baik. Sebelum kita mulai acara kita, saya mengucapkan selamat datang juga untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir, yang bukan anggota dari Obedience. Kita sangat senang, Bapak Ibu boleh bergabung dengan kita sore ini. Kita akan mulai persekutuan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bu, sebentar, interrupt sebentar, Bu. Berdoa. Saya matiin dulu ini, Pak. Oke, ya. Oke, sudah Om? Sebentar. Oke. Ya. Ya, yuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur untuk Tuhan yang menjaga hidup kami. Kami bersyukur untuk Tuhan yang menyatakan diri-Mu kepada kami masing-masing Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk keselamatan dan dari Tuhan yang pasti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk setiap hari-hari baik dan juga setiap hari-hari buruk dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan yang pimpin kami, biarlah Roh Kudus yang menjelaskan ke dalam hati kami masing-masing, ke dalam hidup kami masing-masing, apa yang Tuhan ingin kami lakukan, Tuhan ingin kami kerjakan. Kami berdoa biarlah perenungan kami, pesan yang dibawakan oleh Bapak Yosef Pendeta, boleh menjadi persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kami berdoa hidup kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin diubahkan. Tuhan, untuk setiap dosa kami, setiap pelanggaran kami, pemberontakan kami memohon ampun Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan ampuni, agar kami boleh terus mendekat kepadamu Tuhan, dan itu tidak menjadi penghalang bagi kami Tuhan. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, sungguh sukacita, sungguh senang untuk boleh duduk diam dan mendengarkan Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Tuhan untuk semua rencana-Mu yang baik dalam hidup kami masing-masing. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu dari judulnya Mereka Perlukan. Kalau hari ini kita akan belajar tentang kisah Rasul. Kisah Rasul itu sangat menarik karena dia dimulai dengan janji Tuhan Yesus yang dia berkata bahwa kamu akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di Kisah Rasul dimulai dengan janji itu bahwa kamu akan menjadi saksiku untuk memberitakan kabar keselamatan. Kisah Rasul, kalau kita nanti lihat, diakhiri dengan Paulus berada di Roma sebagai bagian dari amanat itu, bagian dari amanat untuk mengabarkan kasih Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kita akan bernyanyi bersama, Mereka Perlukan Kasih Tuhan. Mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka.
tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka terluka. Mereka terluka. Kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka berluka. Mereka berluka. Tidakkah kau sadari ya kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang kasihnya mencerminkan waktu menanti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka berluka. Mereka berluka. Kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka berluka. Mereka berluka. Tidakkah kau sadari ya kasih yang sejati? Mereka berluka. Aku terluka. Aku terluka. Aku terluka. Kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Aku terluka. Aku berluka. Tidakkah kau sadari ya kasih yang sejati? Ini serahkan ke Om Nurdin.
Om masih mute, Om Nurdin. Oke. Udah kedengeran ya? Terima kasih, Bob. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan melihat dulu apa-apa yang mungkin barangkali supaya kita agak tertib di dalam pelaksanaannya. Jadi, apabila tidak sedang berbicara, mohon mikrofon di-mute supaya tidak ada suara yang mengganggu jalannya acara kita atau seminar kita ini. Kemudian, kalau boleh, menyalakan video supaya ada engagement selama jalannya acara ini. Sehingga kita bisa saling mengenal, ya, baik dari teman-teman yang ada dari gereja GPBB ataupun dari ada yang dari Medan juga, ada yang kalau teman-teman yang sudah biasa ikut di Indonesian Home Fellowship mungkin sudah pada kenal, tapi yang baru. Kemudian nanti kita akan ada 2 sesi. Jadi sesi pertama itu adalah seminar itu sendiri, atau kita akan mendengarkan satu paparan tentang intisari dari kisah para rasul ini dari Pendeta Theo, kurang lebih 1 jam. Nah, sisanya waktunya nanti kita akan pakai untuk tanya jawab. Nah, tanya jawab ini supaya tertib, jadi silakan menggunakan chat yang ada di Zoom dengan format #tanya, kemudian diteruskan dengan pertanyaannya. Ya. Nah, cuman hanya nanti mungkin 1/4 jam sebelum waktu berakhir atau 20 menit sebelum waktu berakhir, kami akan buka pertanyaan secara langsung, tidak usah pakai chat, supaya mungkin kalau ingin lebih jelas untuk bisa berdiskusi dengan Pak Theo. Hanya untuk yang menit-menit sampai sebelum 20 menit terakhir itu kita menggunakan chat. Jadi kira-kira itu kesepakatan tata tertib kita. Nah, saya akan tutup stop sharingnya akan saya tutup. Jadi sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat datang lagi kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami di Indonesian Home Fellowship. Mungkin untuk Pak Pendeta Yosef Theo, juga teman-teman yang lain yang bergabung, yang belum pernah ikut di Indonesian Home Fellowship. Home Fellowship itu sendiri sebetulnya memang betul Pak Yosef, mulanya kita dari gereja, waktu itu kami bersama-sama di gereja St. Andrew Presbyterian Church Kuala Lumpur, kemudian kita membuat Home Fellowship, ya biasanya tiap hari Jumat, ya masing-masing kadang-kadang membawa makanannya masing-masing, ya. Kemudian kita ada makan bersama-sama lah, gitu ya. Nah, perjalanan ini sampai sekarang tadi disampaikan oleh Ricky, Home Fellowship itu sendiri mungkin masih berjalan, yang ada di gereja Kristen Berbahasa Indonesia. Tadinya namanya masih KBI. Mulanya dari yang 1 minggu sekali, 1 bulan 1 kali, kemudian 1 bulan 2 kali, kemudian sampai setiap bulan, ya, setiap minggu, sampai setiap minggu. Dan pendetanya dikirim dari Indonesia lewat kerjasama antara GKI dan GPM. Nah, kami ini adalah yang sudah pulang ke Indonesia atau sudah lepas dari gereja St. Andrew, ya, karena sudah berada di luar negeri, luar Malaysia. Tapi masih ada juga teman-teman yang masih ada di Malaysia, yang ikut bersama-sama. Mulanya dari itu, kalau saya ingat sekitar bulan April kalau tidak salah, karena ada COVID ini, kita membuat satu persekutuan, ya, setiap hari Sabtu diadakan, biasanya jam 6 seperti ini, ya, kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah, di mana materinya diambil dari aplikasi WordGo, ya, di bawah
itu yang mengelola sebetulnya Bible Study Fellowship di San Antonio. Mereka membuat semacam satu aplikasi, nah di mana bahan-bahannya itu per kitab. Nah, yang sudah kami jalani itu adalah yang pertama Yakobus, kemudian Rut, dan yang berikutnya nih yang baru saja kami jalani itu Kisah Para Rasul. Selesai. Nah, kita sepakati setiap kali selesai pembahasan satu Alkitab akan ditutup satu kitab akan ditutup dengan satu seminar supaya kita bisa lebih memahami, dan kalau seandainya ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas pada saat kami berdiskusi, karena kita tidak melibatkan pendeta, Pak. Jadi kami betul-betul di antara kami berkeliling siapa yang menjadi fasilitator. Nah, setiap hari itu kami dapat beberapa pertanyaan guidance dari WordGo tadi, ya, ada kurang lebih 3 pertanyaan untuk perikop yang akan dibahas hari itu, gitu kan, bersama penjelasannya. Nah, pada hari Sabtu kami diskusikan itu. Jadi selama 5 hari. Kira-kira itu mulainya, sehingga semoga ini akan menjadi masukan buat teman-teman. Jadi ini terbuka buat Bapak Ibu yang memang mau bergabung juga setiap hari Sabtu, silahkan. Kami ada jam 6 sampai, mulainya biasanya jam 6, tapi suka agak molor-molor dikit, jadi jam setengah 7 sampai 2 jam kurang lebih. Kira-kira itu perkenalan kami dari Indonesian Home Fellowship. Nah, kami namakan itu obedience, ya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi orang-orang yang obedience sehingga terus bisa menggali firman Tuhan ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu Pak Yosep. Kalau detailnya nanti Pak Yosep sendiri yang akan memperkenalkan sendiri. Cuman saya dapat Pendeta Yosep Theo itu lahir tanggal 5 Agustus tahun 1962, ya. Satu istri dan 2 anak, ya. 2 putra, ya. Satu berusia 26 dan satu 18 tahun. Nah, hanya mungkin detailnya nanti Pak Yosep akan sampaikan. Beliau lulus dari pendidikan teologi lulus sarjana dari sarjana teologi STH dari STT Saat, ya, di Malang tahun 1988, ya. Dan kemudian pada tahun 1994 beliau berada melayani di Gereja Kristen Indonesia Jatinegara Jakarta sampai tahun 2013, ya. Tahun 2014 beliau ditugaskan sebagai pengerja tugas khusus GKI yang ditugaskan pelayanan di Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Saya kira itu yang saya dapatkan, jadi selebihnya nanti Pak Theo yang akan memberikan detail. Silakan Pak Theo, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nurdin untuk introduksinya. Ya, kurang lebih seperti itu, benar, ya. Kita mau lebih banyak berbicara tentang Kisah Para Rasul, ya. Ini saya kira ini kitab yang memang penting, gitu ya, karena bisa saja terjadi bahwa gereja-gereja sekarang ini sudah berjalan jauh dari prinsip maupun fondasi gereja awal di Kisah Para Rasul. Jadi saya rasa The Obedience ini memilih Kisah Para Rasul tepat, ya, menjadi pembelajaran juga buat kita semuanya, sekaligus juga kita boleh berintrospeksi nanti, ya. Tapi teman-teman, rekan-rekan, kita berdoa dulu bersama-sama sebelum kita membahas ini. Bapa di sorga, berkati pembahasan kami, agar siapapun kami dapat menangkap intisari pelajaran dari selama ini kami telah mendalami Kisah Para Rasul. Tuhan kiranya memberkati agar knowledge kami diperlengkapi, tapi juga
perilaku kami diperlengkapi, pemikiran kami juga diperlengkapi, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter Kristus. Tuhan memberkati semua hamba-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak saya 1 26 tahun dan sekarang bekerja di Shanghai. Yang kedua itu 18 tahun sebetulnya sudah diterima di Taylor University di Kuala Lumpur. Tapi kayak Malaysia masih lockdown, jadi nggak bisa. Jadi kuliahnya selama ini cuma kuliah online saja. Ya. Oke, kita mau lanjut nih. Sebetulnya bagi penutup dari rangkaian itu paling enak nih menutup karena cuma tinggal mengintisarikan aja, mensummarikan saja gitu ya. Jadi dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari selama ini. Oke, saya coba mengintisarikan dengan sangat sederhana dan tetapi juga boleh menjadi bahan introspeksi buat kita semuanya ya. Supaya kita bisa menangkap satu gambaran utuh. Oh, Kisah Para Rasul itu berbicara seperti ini. Nah, sekarang saya berikan pengantar umum dulu ya. Ini pasti sudah diberikan. Penulisnya Dr. Lukas, tahun penulisan kurang lebih 63. Lalu tujuannya memperlihatkan bagaimana Injil disebarkan ke seluruh dunia. Pembacanya adalah orang Kristen yang termotivasi, tetapi yang belum dimobilisasi untuk mengabarkan Injil. Nah ini menarik ya, karena kalau kita lihat nanti siapa yang menuliskan Kisah Para Rasul dengan Injil Lukas itu sama seperti Dr. Lukas. Jadi para pembacanya itu adalah orang Kristen yang termotivasi, tapi yang belum dimobilisasi. Nah Kisah Para Rasul ini kita akan lihat. Nah Injil Lukas itu ditulis dengan tujuan memotivasi orang Kristen untuk mengabarkan Injil. Tetapi Kisah Para Rasul ditulis untuk memobilisasi orang Kristen mengabarkan Injil. Karena motivasi tidak dilanjutkan dengan mobilisasi, itu akan menjadi sia-sia. Jadi motivasi itu harus dilanjutkan dengan mobilisasi. Karena tanpa mobilisasi itu, motivasi itu akan makin lama makin padam, makin lama makin hilang. Ya. Selanjutnya kita lihat pengantar khusus. Nah, pengantar khusus ini menariknya begini. Tahun 1700 estimasi populasi penduduk dunia itu diperkirakan 600 juta. Itu tahun 1700. Tapi tahun 1800 populasi bertambah menjadi 900 juta. Pada tahun 1900 penduduk dunia bertambah menjadi 1,5 miliar. Pada tahun 2000 populasi menjadi 6 miliar. Jadi 4 kali lipat dari populasi tahun 1900. Nah, ledakan populasi ini, ya, ledakan populasi penduduk dunia, sayangnya tidak disertai dengan ledakan penginjilan ke seluruh dunia. Harusnya dengan, katakanlah, dengan teknologi yang makin maju seperti sekarang ini, harusnya juga terjadi ledakan penginjilan ke seluruh dunia. Jadi dengan kata lain, sebetulnya dengan kata lain, kita sekarang ini bisa menjadi misionari lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook dan sebagainya. Memungkinkan untuk itu sebetulnya. Ya, jadi sekarang menjadi misionari itu tanpa misalnya pergi ke satu daerah menetap di sana ya oke, tapi sebetulnya memudahkan kita juga menjadi misionari-misionari. Nah, ledakan sampai dengan 6 miliar itu harusnya juga disertai dengan ledakan penginjilan dunia. Nah, Kisah Para Rasul mengingatkan kita bahwa tugas orang Kristen itu jangan diabaikan. Ya, orang Kristen itu diperkirakan 33% dari jumlah penduduk dunia dan diperkirakan akan terus bertambah. Sekitar 42% penduduk dunia sudah mendengar Injil. Hanya sekitar 15-25% yang belum mendengarkan Injil. Dengan begitu canggihnya berbagai sarana komunikasi, seharusnya berita Injil semakin mudah disebarkan. Harusnya semakin mudah disebarkan. Nah, ini menjadi pengantar khusus untuk kita. Ya, tema kuncinya dari Kisah Para Rasul adalah diberi kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Dan saksi ini nggak terkecuali. Setiap orang yang percaya Tuhan, dia diberi kuasa
untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Kamu adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini tema kuncinya. Jadi harus disadari, kalau setelah mempelajari kitab para rasul, kita jangan pernah lupa, saya itu saksi Kristus. Saya itu adalah duta Kristus. Saya itu adalah duta Injil. Nah, itu yang kita mesti taruh di dalam pikiran kita, di dalam konsep kita. Ayat kuncinya kita tahu, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dijelaskan bahwa pemberitaan Injil ini dilakukan dalam 3 tahap atau 3 wilayah. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, ujung bumi pada waktu itu adalah Roma sebetulnya. Makanya Paulus tuh kepengen sekali dia pergi ke Roma. Karena ujung bumi itu Roma waktu itu. Ya memang dia pergi, tapi sebagai tahanan. Tapi sebetulnya juga akhirnya dengan status napi, narapidana itu dia bisa mengabarkan. Dia bisa artinya bisa pergi ke Roma dengan gratis gitu, karena biaya pemerintah Romawi dibawa begitu ya. Jadi artinya adalah 3 tahapan ini yang kita mau pelajari bersama-sama ya. Dan sangat kagum saya dengan Kisah Para Rasul. Karena pesan-pesan Tuhan yang begitu jelas itu ditulis oleh Dr. Lukas. Nah, karena Dr. Lukas itu adalah seorang intelektual sehingga gaya tulisannya itu juga sangat runut ya, sangat sederhana, sangat baik dan gampang diikuti. Bayangkan kalau misalnya Markus, tulisan Injil Markus ya, kalau kita lihat Injil Markus itu kan lompat-lompat gitu ya, kadang-kadang dia tulis aja apa adanya dan sebagainya. Tapi kalau Dr. Lukas itu dia pesan Tuhan di Kisah Para Rasul tentang gereja mula-mula, tentang pemberitaan Injil, itu ditulis dengan begitu rapi oleh Lukas sehingga kita bisa menangkap kronologisnya, ya, alurnya, runutnya sampai kepada puncaknya. Itu luar biasa bagi saya ya. Jadi ada 3 tahapan sebetulnya. Memberitakan Injil, Yerusalem dulu pertama-tama. Dia tidak mau melompat dari ujung bumi, tidak. Ya. Nah, garis besarnya kurang lebih seperti begini, rekan-rekan. You shall be my witnesses in Jerusalem. Jadi pasal 1 sampai pasal 7 itu berbicara kamu menjadi saksiku di Yerusalem. Tapi pasal 8 sampai dengan pasal 12, kamu menjadi saksiku di Judea dan Samaria. Tapi pasal 13 sampai dengan pasal 28, kamu menjadi saksiku to the end of the world, artinya ujung dunia. Coba kita lihat ya, kok bisa gitu ya Dr. Lukas menuliskan kalau tanpa inspirasi dari Tuhan ya. Kok dia tulis kayak begini loh ya. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan semua kejadian-kejadian itu persis seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan semua kejadian itu persis seperti yang Tuhan mau. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi tulisannya itu rapi dari Yerusalem dulu, ya terus berangkat ke Yudea, Samaria, terus sampai kepada ujung bumi. Sehingga pada waktu kita membaca Kisah Para Rasul, rasanya itu kita enak sekali membacanya. Karena urutannya itu kita bisa tangkap, ya. Jadi ini garis besarnya Kisah Para Rasul, ya. You shall be my witnesses in Jerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Ya. Nah, kita lihat sekarang rekan-rekan tahap pertama nih. Tahap pertama penginjilan. Itu menjadi saksi Kristus di mana? Di Yerusalem. Nah, untuk memudahkan ini kita menggunakan akronim ACTS. Ya, ini untuk lebih memudahkan ya. Yang A itu adalah ascension. Itu menjadi saksi kenaikan Yesus ke sorga. Ya, saya persiapan ini juga terkagum-kagum dengan model penulisannya Lukas ya, terkagum-kagum juga dengan begitu hebatnya Roh Kudus mengiluminasikan Lukas sehingga menuliskannya dengan begitu hebatnya begitu ya. Jadi tahap pertama itu adalah you shall be my witness in Jerusalem. Apa itu? Ya, kita pasal 1 sampai pasal 7 itu gampangnya adalah
ECTS gitu ya, ECTS. E-nya itu adalah ascension, menjadi saksi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu pasal 1. Yang kedua adalah church, menjadi saksi kelahiran gereja. Menjadi saksi kelahiran gereja di hari Pentakosta, pasal 2. T-nya itu adalah tribulation and temptation. Itu menjadi saksi penderitaan dan penganiayaan gereja. Bahkan bukan hanya menjadi saksi, tapi mengalami penderitaan dan penganiayaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa menjadi saksi Kristus itu diawali dengan penderitaan dan penganiayaan. Wow, itu menjadi saksi itu betul-betul mengalami. Jadi makanya ada tersirat di sini adalah menjadi saksi setelah mengalami. Karena saksi itu sebetulnya adalah mengalami, dia menjadi saksi hidup. Ya, yang S-nya itu adalah seven deacons, menjadi saksi pemilihan pejabat gerejawi pertama. Ya, pasal 6. Dan orang Kristen pertama yang mati syahid, pasal 7. Nah, ini gambaran yang tahap pertama kita lihat seperti begini. Ya. Rekan-rekan, ledakan penginjilan di Yerusalem itu melalui mujizat. Ledakannya itu melalui mujizat. Apa itu? Khotbah Petrus, pasal 2, 14 sampai 40. Kalau kita lihat struktur khotbah ini, maka kita ketemukan ortodoksinya. Apa itu ortodoksinya? Kristologi. Pak Petrus berbicara tentang kristologi. Ini sebetulnya juga menjadi pelajaran juga bahwa kita mimbar itu jangan membicarakan yang lain. Mimbar itu harus membicarakan Kristus. Jangan bicarakan yang lain gitu loh. Ya, mimbar itu harus fokus kepada kristologi. Itu yang dicontohkan oleh Petrus pasal 2 14 sampai 40. Lalu pasal 2 41 sampai 47 itu cara hidup jemaat mula-mula, ketekunan belajar firman Tuhan, kesehatian dalam persekutuan, kebersamaan dalam gotong royong. Itu adalah ortopraksis. Jadi ada dogmanya, ada praktisnya. Dogmanya itu adalah 1440, lalu ada contoh praktisnya. Jadi setelah mendengar firman Tuhan oleh Petrus, maka jemaat langsung mempraktekkan itu di dalam ketekunan belajar firman Tuhan, di dalam kesehatian persekutuan dan kebersamaan dalam gotong royong. Tetapi setelah itu ada organisasi gereja, tiba-tiba berbicara tentang pemilihan diaken. Bapak Ibu, saya memberi catatan, masalah gereja pertama-tama itu adalah masalah diakonia. Lucu ya kalau kita mau sedikit berpikir. Masalah gereja pertama-tama itu adalah pembagian pembagian diakonia, bakti sosial yang nggak merata karena para janda Yunani ditelantarkan. Lalu Petrus bilang, loh, kami ini konsentrasi mati-matian pemberitaan firman sampai lupa mengabaikan itu. Maka dipilihlah 7 orang diaken ini. Ya. Yang keempat adalah keberanian berhadapan dengan penderitaan dan keberanian berkata-kata Injil. Ini proklamasi. Jadi 7 diaken itu dipilih, ya. Nah, kalau dari penginjilan tahap yang pertama ini, maka sebetulnya kita menjadi saksi Tuhan lewat Kristus, kita menjadi saksi Tuhan lewat ketekunan belajar firman Tuhan, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan lewat organum. Apa itu? Organisasi gereja. Ya, kalau gereja mengabaikan organisasi, itu sebetulnya saya ingat sekali ketua sinode kami almarhum Pendeta Kun tadi bilang, Tuhan juga berkehendak lewat pasal-pasal dan ayat-ayat tata gereja. Ya, karena di Kisah Para Rasul, ya itu dikatakan juga bahwa pemilihan diaken itu adalah bagaimana itu adalah tentang organisasi gereja. Tapi juga keberanian berproklamasi menghadapi penderitaan. Nah, penginjilan itu dilakukan melalui keseimbangan ini, rekan-rekan. Ada ortodoksi, ada ortopraksis, ada organum, dan ada proclaiming. Mana yang lebih powerful? Kalau kita berhenti beberapa detik nih.
Ada gereja mengabarkan Injil tuh ortodoksnya, dogmanya terus gitu. Tapi ada juga sebaliknya gereja yang praktis melulu, jauh meninggalkan doktrin. Tapi ada juga gereja yang nggak perlu pakai organum lah, ya, organisasi dan sebagainya. Roh Kudus gerakan apa ya kita bergerak dan sebagainya. Tapi ada gereja juga yang tidak memberani proklamasi Injil dan sebagainya. Nah, saya kira bahwa di dalam tahapan pertama Tuhan ingin mengabarkan kita menjadi saksi Tuhan lewat ini nih, keseimbangan ini. Mana lebih powerful? Semuanya powerful. Ya, dogma penting, tapi praktis juga penting dan sebagainya. Ya. Oke. Pasal 1 sampai dengan pasal 7 ini adalah terjadi mujizat di Yerusalem. Bentuknya apa? Khotbah Petrus. Di khotbah Petrus inilah semua murid itu berbahasa lidah. Ya, mereka bisa berbahasa lidah. Mereka semuanya datang, biasa hari Paskah itu mereka datang dari berbagai penjuru dunia, ya, ribuan orang datang dari berbagai tempat, tapi mereka bisa berkhotbah dengan bahasa mereka masing-masing, lalu mereka bingung, kok mereka bisa berkhotbah dengan bahasa saya? Padahal mereka tidak pernah, padahal mereka adalah orang Yahudi dan sebagainya. Kok bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa ini dan sebagainya. Ya, dan bagaimana juga mereka masing-masing bisa mendengar, nggak ada toa, nggak ada speaker loh. Hebat sekali kan? Yang kedua adalah, ini juga mukjizat kebersamaan dan kesehatian bergotong royong. Yang ketiga, gereja menyusun organisasi untuk ketertiban. Itu juga mukjizat. Yang keempat, berani membela iman. Kematian Stefanus itu bukan kemalangan, tapi mukjizat. Jadi kematian Stefanus itu adalah juga mukjizat. Ada dua sikap ekstrim merespon mukjizat. Kita yang mana nih ya? Ada yang pertama adalah karisfobia. Bahwa mukjizat di Yerusalem tidak pernah terjadi lagi di zaman kini. Itu orang-orang yang karisfobia. Tapi ada yang karismania. Semua mukjizat masih terjadi sampai sekarang ini. Masih terjadi sampai sekarang ini. Kita fobia sama mukjizat atau kita maniak. Nah, nanti kita bahas ya. Kita yang mana nih? Kita karisfobia atau kita karismania? Atau ada juga di Jawa Timur arekmania. Itu football, soccer itu ya. Arekmania, ini karismania. Oke. Tahap kedua. Nah, ini tahapan kedua adalah menjadi saksiku di Judea dan Samaria. Ya. Karena banyak penganiayaan, maka para rasul dan orang Kristen dipaksa meninggalkan Yerusalem. Dipaksa meninggalkan Yerusalem. Kalau tidak ada penganiayaan, saya kira gereja nggak menyebar. Gereja kalau udah terlalu gemuk ya, dia menikmati comfort zone-nya, dia menikmati tahtanya, dia menikmati empat tembok itu. Ya, nanti terakhir tuh ada kesimpulan yang sangat baik sekali dari Kisah Para Rasul ya. Nah, jika kita menolak mengabarkan Injil, tidak berani bicara Injil, tidak berani berkelakuan Injil, maka Tuhan bisa mengulang Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Tuhan bisa mengulang penderitaan-penderitaan itu. Tuhan bisa mengulang mungkin kematian Stefanus modern. Kematian Stefanus membuat Injil memasuki tahapan penyebaran kedua, yaitu ke Yudea dan Samaria. Nah, kalau tadi pakai akronim ECTS, ya, tapi sekarang saya pakai 4P. Nah, untuk tahapan kedua, dari Yerusalem, ya, ini tahapan ini, ya, 8 sampai 12, itu gampangnya adalah 4P. Yang P pertama itu Filipus. Ini orang Kristen pertama yang diutus ke Samaria untuk memberitakan Injil. Pasal 8 ayat 5. Yang kedua adalah Paulus. Pertobatan Saulus menjadi Paulus, pasal 9. Yang P ketiga itu adalah Petrus. Dia menerima penglihatan dari Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang non-Yahudi. Pasal 10, pasal 11. P yang keempat itu adalah persecution. Terus terjadi penganiayaan, pasal 12. Ya. Dan P itu juga bisa diakronimkan dengan prayer. Ya, kalau mau pakai 5P gitu ya, P yang kelima prayer. Roh Kudus tetap tolong dan kuatkan mereka menghadapi penganiayaan dan mereka tetap fokus kepada penginjilan. Mereka tidak lari dari penginjilan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Anda lihat ya,
saya saking terkagumnya sama gaya tulisan Lukas ya, sampai ya bisa runut seperti ini dia menulis ya. Jadi kita juga gampang lihat, oh ini orang-orang Philip, Paul, Peter, persecution, prayer. Mereka terus tekun berdoa. Tuhan terus kuatkan mereka. Terus kabarkan Injil, terus kabarkan Injil ya. Ada yang mati, bukannya menciutkan hati, bangkit lagi Stefanus yang lain. Dan terus mereka bukan hanya memberitakan Injil lewat perkataan, tapi mereka juga memberitakan Injil lewat demonstrasi kehidupan mereka. Itu yang pakai istilah dengan lahir baru sekarang ini. Ya. Tahap yang ketiga adalah mereka menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Pasal 13, ini paling panjang nih, sampai pasal 28. Ini bagian dari Rasul Paulus punya nih. Tahapan ini dimulai dari pasal 13. Bukankah Rasul Paulus adalah Rasul ke-13? Jadi kalau saya mau bilang begini, Paulus itu adalah Rasul di luar geng 12. Nggak terlalu tepat pakai istilah geng gitu ya. Gitu ya. Tapi Paulus itu adalah Rasul di luar kelompok 12. Ya, karena dia Rasul ke-13 gitu ya. Nah, 3 kali dia melakukan perjalanan penginjilannya. Saya nggak bisa menyebut perjalanan keempat itu sebagai perjalanan misi, walaupun di dalamnya ada misi, enggak. Tapi sebab perjalanan keempat itu sebetulnya sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan dia pergi ke Roma dan sebagainya. Nanti kalau kita lihat peta perjalanannya, maka dari Roma itu dia langsung menuju ke Roma, dia tidak melewati Asia, Makedonia dan sebagainya, seperti rute perjalanan dia pertama, kedua dan ketiga. Ya, tahapan ini adalah tahapan yang ketiga. Oke, untuk memudahkan mengingat, 3 perjalanan misi Paulus itu dicatat masing-masing dalam 3 pasal. Kok bisa begini? Ya, itu saya pikir karya Roh Kudus yang hebat untuk melalui Dr. Lukas. Ya, seorang intelektual menulis pasti berbeda dengan yang biasa saja. Perjalanan misi pertama dicatat di pasal 13, 14, 15. Perjalanan misi kedua dicatat di pasal 16, 17, 18. Perjalanan misi ketiga dicatat di pasal 19, 20, 21. Kok bisa loh ya Kisah Para Rasul tuh begitu sistematisnya dia tulis semuanya. Perjalanan keempat yang saya kira bukan perjalanan misi, walaupun karena misi itu sudah menjadi darah daging dari Rasul Paulus, maka di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun, dia pasti berbicara tentang Kristus. Nah, pasal 4 ini, perjalanan keempat, itu dicatat di pasal 22 sampai 28. 3 kali perjalanan misi, masing-masing dicatat dalam 3 pasal. Menarik, bukan? Nah, ini perjalanan pertama. Ini perjalanan kedua. Terus, ya makin luas. Perjalanan ketiga makin luas. Maka kalau kita lihat keempat itu dia langsung menuju ke sini Roma. Ya, karena Roma pada waktu itu adalah ujung bumi. Nah ini sebentar nih, saya coba sekilas dulu. Nah, ujung bumi itu abad-abad pertama, katakanlah begitu, pertama-tama dunia itu pusatnya katanya orang bilang di Yerusalem. Itu Yerusalem pusat dunia, sehingga orang semua ke Yerusalem, ya, walaupun misalnya Paskah ada, semua ke Yerusalem karena pusat Yerusalem. Itu kota yang sampai sekarang memiliki daya magis barangkali begitu ya. Lalu orang melihat pusat dunia itu di mana? Di Yerusalem. Timur Tengah. Tapi lama-lama bergeser tuh. Di abad-abad pertama ya Masehi, ya, terus di mana? Roma. Pusat dunia itu di mana? Eropa kan? Roma. Pusat fashion di mana? Prancis, ya, Jerman, itu Roma pusatnya. Sehingga orang tuh pengen pergi ke Roma. Kalau belum ke Roma itu rasanya, maka Paulus tuh kepengen sekali ke Roma karena ujung bumi pada waktu itu adalah Roma sebetulnya. Tapi sejak abad keberapa tuh tiba-tiba bergeser dari Eropa ke Amerika. Maka orang tuh kalau New York, wah itu luar biasa ya.
rasanya kalau belum pernah ke Amerika tuh rasanya belum pernah ke dunia gitu ya, belum pernah keliling dunia. Amerika tuh menjadi pusatnya. Tetapi katanya abad 21, 22 dan sekarang ini dan selanjutnya, pusat dunia berubah lagi sekarang. Bukan Amerika, bukan Timur Tengah, Eropa, Amerika, tapi Asia. Di mana tuh pusatnya? China. Gila sekarang kalau kita lihat China, katanya seperti itu ya. Nah, itulah makanya kita nggak tahu lah, tapi makanya apa itu Amerika begitu apanya itu ya, merasa China itu bisa mau merebut posisi dia untuk apa itu untuk dunia dan sebagainya. China itu akan menjadi pusat dunia katanya. Oke, itu di luar kisah para rasul ini sebetulnya begitu ya. Oke. Nah, setelah perjalanan misi pertama, Rasul Paulus menulis surat Galatia. Cuma satu surat. Kebetulankah? Saya juga nggak tahu ya. Setelah perjalanan misi kedua, Rasul Paulus menulis 2 surat, 1 dan 2 Tesalonika. Setelah perjalanan ketiga, Paulus menulis 3 surat, 1, 2 Korintus dan Roma. Kebetulankah ini? Saya nggak tahu juga ya. Perjalanan pertama 1 surat, perjalanan kedua 2 surat, perjalanan ketiga 3 surat. Setelah perjalanan keempat, ya, setelah dia berada di penjara di Roma, dia tulis 4 surat. Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi, yang dikenal sebagai surat-surat penjara. Setelah dia bebas dari penjara, baru dia tulis surat pastoral, 1-2 Timotius dan Titus. Menarik, ya. Kok bisa? Saya kira sih nggak ada yang kebetulan. Saya kira Paulus nggak kebetulan begitu ya. Jadi perjalanan 1, perjalanan 2, perjalanan 3, perjalanan keempat 4 surat dia tulis. Dan setelah itu dia menulis ya surat pastoral, 3 surat pastoral, 1-2 Timotius dan Titus. Kesimpulannya begini, teman-teman. Kisah para rasul adalah catatan tentang mobilisasi setiap orang percaya untuk mengabarkan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perintah misi pemberitaan Injil ini disebut dengan Great Commission. Tetapi apakah sekarang telah menjadi Great Commission? Jadi perintah agung, amanat agung, itu menjadi pengabaian yang agung. Ya, diabaikan. Dan sekarang memang kita melihat ada fakta menjadi Great Commission. Nah, ada makna teologi filosofisnya. Kesimpulan sementara ini ada makna teologi filosofis dari perintah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pergilah, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa makna teologisnya? Kenapa dia harus start dari Yerusalem? Yerusalem itu adalah where you are. Mengabarkan Injil itu dimulai di mana kita berada. Yaitu apa? Kota kita, keluarga kita. Seorang penafsir mengatakan begini, pada waktu bilang Yerusalem, ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, itu artinya adalah city evangelism. Itu artinya apa? Local evangelism. Jadi jangan pergi jauh-jauh dulu sebelum kotamu kau mengabarkan kau menjadi saksi. Menarik. Yerusalem itu adalah where you are. Di mana kamu ada? Di keluargamu dan di kotamu. Itu yang kita sebut dengan family evangelism, itu yang kita sebut dengan local evangelism, atau kita sebut dengan city evangelism. Ya. Jadi Tuhan mengatakan, jangan pergi jauh-jauh dulu, yang terdekat dulu kamu menjadi saksiku. Di keluarga terlebih dahulu. Ya. Di lingkungan kita terlebih dahulu. Di mana engkau berada? Di mana engkau bekerja? Disitulah engkau melakukan evangelism. Saya kira Yerusalem itu simbol kota sendiri, simbol keluarga sendiri. Saya setuju. Kenapa? Karena penginjilan itu harus dimulai dari keluarga sendiri atau kota sendiri. Itulah makanya Paulus berduka sekali luar biasa. Ya, maka di Roma 9 Paulus bilang begini, aku rela terpisah dari Tuhan. Aku rela nggak masuk sorga. Aku rela terpisah dari Tuhan. Asal kaum sebangsaku percaya Tuhan dan diselamatkan. Aku memberitakan Injil kemana-mana, tapi sebelum aku memberitakan Injil kemana-mana, aku memberitakan Injil dulu kepada bangsaku sendiri. Makanya Paulus dimanapun ada, dia pasti cari sinagoga dulu. Dia pasti cari kumpulan orang-orang Yahudi.
Setelah dia ditolak, maka Anda lihat di Kisah Para Rasul, baru dia kebaskan debu, baru dia cari bangsa non-Yahudi. Jadi sebetulnya adalah dimulai dari kota sendiri, dimulai dari bangsa sendiri, dimulai dari keluarga sendiri. Saya tertarik dengan istilah dimulai dari family evangelism. Bukankah perintah Tuhan yang pertama itu di mana? Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan mana? Pada pintu gerbangmu. Menarik bukan? Perintah penginjilan pertama kali diberikan kepada orang tua sebetulnya, kepada keluarga. Dia mulai dari Yerusalem. Semua murid itu konsentrasi di Yerusalem. Semua murid itu menjadi saksi di Yerusalem. Walaupun dari semua pengkabaran Injil, tahap 1, tahap 2, tahap 3, maka tahap yang pertamalah yang tersulit. Di tahap pertamalah itu lebih banyak orang yang mati syahid. Ada banyak catatan sejarah mengatakan bahwa ada banyak orang Kristen yang mengalami kematian luar biasa. Yang kedua nanti di Roma. Tahun 70 juga begitu banyak penganiayaan dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa orang tua itu memainkan peranan penting. Karena bagi saya prinsip yang paling penting adalah kita mesti mengabarkan Injil kepada anak-anak kita terlebih dahulu. Karena itu perintah Tuhan. Setelah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kota kita terlebih dahulu. Lingkungan kita, keluarga kita. Sebab jikalau kita tidak mengabarkan Injil kepada anak-anak kita, maka sangat mungkin mereka akan diinjili oleh dunia ini. Itu sebabnya Paulus berulang-ulang kali katakan kepada seorang di dalam Timotius, ya, surat pastoral dan sebagainya, apa syarat menjadi seorang diaken? Apa syarat menjadi seorang penilik jemaat? Apa syarat menjadi seorang penilik jemaat? Menjadi seorang diaken, menjadi seorang elder, menjadi seorang penilik jemaat, ya, pertama-tama adalah dia harus menjadi suami dari satu istri dan mampu mengepalai keluarganya. Ternyata itu nomor satu yang Paulus ngomong. Menjadi seorang deacon, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang elder, menjadi seorang majelis jemaat, menjadi seorang penilik, gitu ya. Pertama-tama bukan pinter khotbah dulu, bukan seorang organisatoris yang ulung, ya, bukan seorang juga yang pinter, enggak. Dia harus menjadi kepala dari satu rumah tangga. Kalau dia nggak mampu, bahkan di dalam Timotius dikatakan, kalau dia tidak mampu mengepalai keluarganya, bagaimana dia mengepalai jemaat? Karena kalau kita lihat Nuh, kalau kita lihat Abraham, ya, kalau kita lihat Imam Eli, ya, kalau kita lihat Ananias dan Safira, kalau kita lihat Yakub, kan sebetulnya kegagalan mereka di dalam bagaimana mereka mengelola keluarga. Ya, artinya, mari kita sadar bersama-sama, sebelum kita menjadi misionaris jauh, tapi kita mengabaikan anak-anak kita. Jadilah, makanya Tuhan bilang, jadilah saksiku di Yerusalem. Jadilah saksiku di lokal dulu. Lokal kita adalah ya keluarga kita, tetangga kita, kota kita, ya, apa itu? Negeri kita. Itu yang disebut dengan city evangelism, local evangelism. Ya, barulah makna yang kedua nih. Yang kedua itu adalah menjadi saksiku di Yudea. Yudea itu baru keluar rumah tuh, baru keluar dari lingkungan yang mulai terjauh. Rekan-rekan, Bapak Ibu, di zaman Tuhan Yesus, Israel itu terpilah menjadi 3 provinsi. Yudea, Yerusalem, ini Samaria, ya, atau biasa disebut dulu di zaman Salomo itu adalah ini kerajaan selatan, Yehuda, ini kerajaan utara, Israel, ibu kotanya Samaria, ya, sampai segini sih, ya, semua ibu kota Samaria. Tapi di zaman Yesus 3 provinsi menjadi Galilea. Makanya orang-orang ahli-ahli Taurat, orang rabi-rabi bilang begini. Mungkinkah juru selamat itu mungkinkah juru selamat itu dari Galilea? Ini daerah yang paling jauh, paling miskin, ya terabaikan dan sebagainya.
mungkinkah, itu kan tanya begitu, mungkinkah dari Galilea? Ini dianggap ya sepele lah Galilea gitu ya, daerah pinggiran lah katakanlah begitu. Ya, nah kita lihat ini dari sini dari Yerusalem keluar ke Yudea. Ini yang kita bilang dengan bukan local evangelism, tapi kita sebut dengan national evangelism. National evangelism. Keluar rumah, keluar ke masyarakat, ke seluruh negeri kita sendiri. Ya, Israel terpecah menjadi dua wilayah setelah kematian Raja Salomo dan sebagainya. Tapi ini 3 dari Yudea seperti ini. Ya. Nah, makanya kami di BBPC, kami di GPBB ada 3 kongregasi. Sekedar info, ada kongregasi Indonesia, ada kongregasi Inggris, ada kongregasi Mandarin. Nah, kongregasi Inggris itu rutin melakukan mission trip ke Kambodia dan Jepang. Kambodia dan Jepang. Sekali-kali sporadis ke Vietnam. Ya, jadi melatih beberapa guru Injil di Kambodia, ya punya kerjasama dengan gereja di sana juga dan sebagainya. Nah, tim misi atau komisi misi berbahasa Inggris itu selalu ngajak jemaat Indonesia. Ayo dong ikut, ya. Ayo dong ini mission trip ke Jepang, susah mengabarkan Injil orang Jepang, ya. Ayo dong mengabar ke Kambodia dan sebagainya, ya. Dia datang, ayo Pak Yosef Theo, ayo dong. Dia tanya, kenapa sih jemaat Indonesia tuh nggak pernah mau diajak misi ke Jepang sama ke Kambodia? Padahal dalam hati saya, wah Jepang ya, wah asik nih gitu ya. Paling mission trip 1 hari, seminggunya jalan-jalan, jadi turis kali gitu, pikir gitu ya. Lalu pikir, aduh Jepang nih ya. Tapi saya bilang begini kepada ketua misinya begini. Elder, you know about Indonesia? Saya bilang gitu. Ya, kenapa? Indonesia itu luas. Indonesia itu luas. Anda tahu nggak dari Sabang sampai Merauke kalau kita naik pesawat biasa itu berapa jam? Bisa 10 jam, saya bilang gitu ya. Dan sebagainya. Luas sekali. Anda tahu nggak perintah Kisah Rasul 1 ayat 8? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Bagi kami, saya bilang begitu, bagi jemaat Indonesia, ya, Yerusalem itu bagi kami adalah Indonesia. Maka kami selalu memberitakan Injil ke Indonesia terlebih dahulu. Setelah seluruh Indonesia itu mendengarkan Injil, barulah kami mau pergi ke Kambodia, barulah kami mau pergi ke Jepang. Kami mau ke Indonesia dulu, bukan kami nggak mau kerja sama-sama Inggris untuk bersama-sama ke Kambodia. Bukan. Tapi kami melihat Indonesia itu begitu luas, dan banyak daerah belum terjangkau oleh suara Injil. Oh begitu ya? Iya, nanti kalau Yerusalemnya Indonesia udah terpenuhi semua, kami janjilah ke Jepang sama ke Kambodia. Saya bilang gitu ya. Setelah itu dia nggak ngajak-ngajak lagi sampai sekarang. Ya, kalau ketemu saya cuma nanya, bagaimana Yerusalem sudah terpenuhi semua? Gitu. Bagaimana Yerusalem sudah terpenuhi semua? Gitu ya. Nah, jadi bagi saya itu adalah seperti national evangelism. National evangelism. Ya. Yang ketiga adalah Samaria. Nah, Samaria itu barulah nih keluar nih. Nah, kita sekilas nih, kenapa Samaria itu dianggap bukan orang Israel? Karena ini udah campuran memang, karena Samaria itu dijajah, Israel itu dijajah oleh Asyur, ya, dibuang ke Asyur. Tapi kalau Yehuda itu dijajah oleh Babel, dibuang ke Babel. Tapi Yehuda ini balik 2 suku, Yehuda dan Benyamin itu pulang. Tapi ini kocar kacir nggak tahu kemana. Makanya sampai sekarang itu ada 10 suku yang terhilang. Ya ini suku ini. Ya, karena ini udah kawin campur dia sama Samaria, sama Asyur. Makanya orang Samaria itu ya jadi musuh orang Israel ya. Nah, ini kerajaan utara. Nah, kalau kita keluar dia bilang apa? Jadilah saksiku Yudea sampai Samaria. Ini apa? Seorang penafsir mengatakan regional evangelism. Ada 2 tafsiran tentang Samaria. Ada 2 simbol tentang Samaria. Mengabarkan Injil makin jauh kan? Dari lokal, nasional, regional. Tapi Samaria juga berarti musuh-musuh kita. Nah, saya kira ini yang paling berat. Bagaimana kita mengabarkan Injil ke musuh-musuh kita. Ya, jadi Samaria itu adalah lambang. Ingat apa itu orang Samaria yang baik hati, yang murah hati di perumpamaan Tuhan Yesus.
Ya. Oke. Barulah yang keempat sampai ke ujung bumi. Yang terjauh. Ini yang kita bilang international evangelism atau cross-cultural evangelism. Ujung bumi adalah tempat di mana ada perbedaan dengan kita, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan perbedaan peradaban. Baru sampai ke ujung bumi. Ya, nah perintahnya kan begini ini perintahnya ya. Dari Yerusalem titik nol. Yerusalem start dari titik nol, start dari keluarga dulu, local evangelism. Keluar rumah kita, masih dalam negeri, national evangelism. Samaria, regional evangelism. Dan ujung bumi, terus merambat ke berbagai tempat yang jauh, berbeda kultur kita, ya, dan sebagainya. Dan Rasul Paulus itu ketat sekali memakai pola perintah ini. Semoga menangkap, ya. Oke, kesimpulan akhir. Kisah para Rasul mengajarkan gereja bahwa misiologi dan kristiologi tidak boleh ditinggalkan oleh gereja. Ingat nih, jangan tinggalkan misiologi. Gereja yang nggak bermisi itu gereja yang mati, udah. Ya, misiologi dan kristologi itu nggak boleh ditinggalkan. Yang kedua, gereja didirikan di Yerusalem, lalu diperbesar ke Yudea dan Samaria, dan diperluas sampai ke ujung bumi. Pasal 13 sampai dengan 28. Ini message yang bagus sekali dari kisah para rasul. Dari kisah para rasul, kita belajar apa ukuran sukses satu gereja. Apa ukuran sukses satu gereja? Wah, saya sudah hampir 1 jam, ya cepet juga ya. Aduh, apa ukuran sukses satu gereja? Oke, saya langsung jawab dah. Kalau teori zaman sekarang, ya oke lah, kita nanti boleh sedikit diskusi ya. Ukuran sukses satu gereja itu teori ABC, teori ABC. Apa itu? Attendance capacity atau seating capacity. Maka gereja berusaha bangun gede-gedean, mega church. Attendance capacity. Waduh, gereja ini besar ya. Berapa kapasitasnya? Wah, ini rekan-rekan sekedar info ya. Kalau pendeta-pendeta ketemu tuh pertanyaan pertama bukan apa kabar. Ya sekarang sih pertanyaannya tentang COVID ya. Tapi pertanyaan selalu jemaatmu berapa? Jemaatmu berapa? Kenapa ditanya jemaat berapa gitu ya? Seolah-olah ayo kita berkompetisi mana lebih besar gitu ya, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah building capacity. Ya. Apa itu? Physical capacity. Waduh, gede sekali gerejanya. Apa yang ketiga? Gereja sukses di masa kini itu adalah cash capacity. Apa itu? Duitnya. Ini gereja Indonesia di Saint Andrew punya tabungan berapa duit? Cash-nya berapa? Nah, nggak usah ngomong Pak Nurdin, ini rahasia kita lah gitu ya. Waduh, kalau bendahara itu sukses kalau pada waktu zaman bendahara itu sukses kalau di akhir pelayanannya itu tabungannya makin banyak dan sebagainya. Ya, itu namanya cash capacity. Berapa you punya persepuluhan dan sebagainya. Ya, nah ini teori ABC. Ini gereja masa kini. Saya nggak tahu sih kenapa kok jadi begini ukuran gereja satu sukses ya. Padahal jika gereja fokus di ABC, maka gereja sangat mungkin melupakan jati dirinya, yaitu gereja kristologi dan misiologi. Apa itu gereja misiologi? Pergi, menyebar, beritakan Injil. Jadi nggak ada mega church. Yang ada adalah gereja kecil-kecil makin banyak tuh. Nggak ada gereja. Gereja kecil menyebar kemana-mana, makin masuk ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Jangan bikin gemuk. Kurang lebih kayak gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya bersyukur sekali ya, karena saya jadi tahu nih, oh ternyata di kisah para rasul ukuran gereja sukses itu bukannya seating capacity, tapi sending capacity. Berapa banyak outreach programnya, berapa banyak yang menjadi misionari di gereja Anda, berapa banyak yang menjadi hamba Tuhan di gereja Anda. Apakah gereja Anda masih melakukan altar calling? Ayo menjadi hamba Tuhan, menjadi misionari. Berapa misionari yang diutus dari gereja kita? Bukan kita mendukung misionari di gereja lain atau orang lain. Jadi ukuran sukses itu adalah berapa gereja di Yerusalem itu mengutus, bukan 12 rasul. Itu 3.000 orang loh diutus, itu sending capacity, bukannya sitting.
Kenapa gereja sekarang menjadi sitting capacity yang diutus? Berapa anggota gereja Anda yang telah menjadi pendeta? Berapa anggota gereja Anda yang telah menjadi sekolah teologi? Berapa anak-anak Anda yang menjadi misionari? Berapa anak Anda yang menjadi dokter-dokter misionari? Insinyur-insinyur ekonom-ekonom misionari? Yang kedua adalah bukan building capacity, tapi adalah spiritual capacity. Pertumbuhan dan pertambahan karena penginjilan. Yang terjadi di zaman sekarang ini adalah bukan pertambahan orang Kristen, tapi perpindahan orang Kristen. Maka kalau ada satu gereja bertambah, pasti ada gereja lain berkurang. Maka harusnya adalah spiritual capacity. Gereja itu bertumbuh dan bertambah. Bertumbuh itu artinya kualitas rohaninya. Maka belajar firman Tuhan. Saya selalu semangat nih, betul Pak Nurdin kalau diundang sama kelompok-kelompok kayak The Obedience kayak begini gitu ya. Kenapa? Semangat belajarnya itu loh, memperdalam itu lebih dalam firman Tuhan. Jadi yang kedua adalah spiritual capacity. Yang ketiga itu adalah Christ capacity, Christ character, bukan cash capacity. Apakah gereja ini punya Christ character atau tidak? Ya, ini yang disebut dengan teori SSC. Gereja tidak pernah steril dari masalah, tapi karena gereja selalu berpusat pada kristologi dan misiologi, maka masalah selalu bisa diselesaikan dengan baik. Ada 3 masalah di gereja awal. Ada 3 masalah. Dan sumber masalah di Kisah Para Rasul. Pertama adalah masalah diakonia. Ribut kan? Protes. Karena pembagian tidak merata. Masalah kedua masalah apa Bapak Ibu? Ingat gak Kisah Rasul 15? Masalah apa? Masalah doktrin. Kisah Rasul 15 itu masalah doktrin. Kalau tidak, kata orang Yahudi, orang Kristen Yahudi, kalau orang Kristen non-Yahudi tidak disunat, nggak bisa diselamatkan. Maka keselamatan itu Yesus plus sunat. Maka dibawalah ke sidang Yerusalem, pasal 15. Itu sidang gereja pertama. Tapi pasal 16 apa itu? Itulah keributan yang kedua. Keributan antara Yakobus dan Paulus. Jadi masalah gereja itu selalu rekan yang nggak cocok, ribut, berkelahi, ya persaingan rekan. Yang kedua adalah masalah doktrin, bisa perpecahan denominasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah masalah diakonia, pembagian tidak merata, ya, dan satu diperhatikan, satu tidak perhatikan dan sebagainya. Selalu berputar-putar masalah gereja sampai sekarang adalah 3 ini sumbernya. Tetapi kalau gereja itu berpusat kepada Kristus dan misiologi, maka dia selalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi kalau dia fokus kepada ABC, ya itulah sumber dari masalah. Ya, cash, duit itu juga bisa menjadi sumber perpecahan, kerekanan dan sebagainya. Saya ambil nih gambar dari mana tiba-tiba lupa ya, Yayasan Gloria Jogja itu itu gereja tampaknya kata J.I. Packer, gereja tuh nampaknya mengidap sindrom lebarnya 1000 mil tapi dalamnya setengah inci. Itu gereja zaman sekarang. Kalau Dawson Trotman bilang, bukan berapa banyak orang, tapi orang macam apa. Bukan berapa banyak orang, tapi orang macam apa. Ya. Jadi, jemaat dimotivasi untuk menjadi pengabar Injil, melalui kehidupannya, dan melalui menjadi misionaris. 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jemaat dimotivasi mencari uang dengan etos kerja Kristen. Tapi gereja jangan memanipulasi hasil keringat jemaat. Jemaat dimotivasi untuk bertumbuh dalam kerohanian otentik, bukan cuma ritual. Menarik ya. Maka kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 5, Ananias dan Safira, itu membawa persembahan hasil jual. Itu manipulasi juga sebetulnya. Ya. Tapi gereja mula-mula itu memotivasi jemaat untuk menjadi pekabar Injil. Memotivasi jemaat, ayo kerja yang bagus. Tapi gereja tidak pernah memanipulasi uang keringat jemaat. Tapi yang ketiga adalah jemaat dimotivasi untuk bertumbuh dalam kerohanian yang otentik. Ya. Oke, terakhir saya cuma mau bagi buku ini. James White itu bicara tentang what they didn't teach you in seminary. Ini peringatan untuk semua full-timer di gereja. Ini sebetulnya peringatan buat saya lah, gitu ya. Pelayanan secara spiritual bisa berbahaya. Mengapa?
itu karena engkau secara terus-menerus melakukan hal-hal spiritual dan amatlah mudah untuk merancukan bahwa melakukan hal-hal spiritual artinya engkau sudah sungguh-sungguh hidup secara spiritual. Padahal faktanya belum tentu demikian. Hai pendeta, kalau engkau setiap hari melakukan ritual-ritual, engkau baca Alkitab, itu bukan berarti engkau sudah menjadi seorang yang spiritualis. Bukan. Faktanya belum tentu demikian. Ya, jangan berpikir bahwa engkau sudah memakai jubah, engkau sudah memakai aksesoris spiritual, religious, maka engkau menjadi orang yang spiritualis. Belum. Yang kedua, karena engkau terus-menerus dipakai sebagai ukuran spiritual dan diperlakukan seolah-olah engkau anggota keempat dari Allah Trinitas. Kenyataannya anggota-anggota gerejamu tidak tahu apakah engkau telah meluangkan waktu sendirian bersama dengan Allah dalam refleksi dan doa. Mereka tidak tahu apa yang kau tonton secara online. Mereka sekedar menilaimu berada pada sebuah level spiritual yang tertinggi. Jadilah orang Kristen yang otentik, maksudnya begitu. Jadilah pendeta yang otentik, ya, hati-hati. Ya, jadilah pejabat gerejawi yang otentik, hati-hati kita. Kita mungkin di luar pencitraan, waduh bagus sekali, tapi siapa yang tahu bagaimana kita menonton, bagaimana online kita, bagaimana handphone kita, dan sebagainya. Maka sekali lagi kita diajar untuk bagaimana menjadi orang Kristen yang otentik dan menjadi saksi Tuhan sampai seluruh dunia. Oke, sampai di sini. Ayo kita boleh perdalam, saya minta masukan, boleh dilengkapi, boleh ditanya, tapi juga boleh diperdalam begitu dan sebagainya, ya. Silakan Pak Nurdin. Demikianlah lebih kurangnya yang saya sampaikan dari intisari Kisah Para Rasul. Ya, nanti Bapak. Pak Joseph boleh ditutup dulu? Oke. Yep. Untuk tanya jawab ini akan dipandu oleh Saudari Cita. Silakan Cita. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Theo untuk pembahasannya. Sejauh ini sudah ada 2 pertanyaan yang diutarakan. Yang pertama, pertanyaannya lebih ke arah pertanyaan historis. Siapa yang terlebih dahulu tiba di Roma, Petrus atau Paulus? Kalau Paulus tiba di Roma sebagai tahanan, bagaimana dengan Petrus? Ya. Siapa yang datang terlebih dahulu? Ya, catatan sejarah ada yang mengatakan bahwa Petrus terlebih dahulu, gitu ya. Tapi memang nggak ada kepastian. Dia bilang karena Petrus juga matinya di mana? Tahu nggak saudara-saudara? Ya, di Roma juga, gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi karena berdua ini pengen ke ujung bumi, sampai ke ujung bumi. Siapa dulu? Saya kurang. Bagi saya yang pertama-tama sebetulnya adalah Petrus terlebih dahulu, gitu loh. Ya. Ketika Paulus sibuk dengan perjalanan misi 1, 2, dan 3, disitulah Petrus mengabarkan Injil dulu sebetulnya ke Roma. Jemaat Roma. Seperti itu. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Ya. Om Bram, ada pertanyaan lanjutan dari jawaban Pak Theo? Pak Pendeta, kan tadi Pak Pendeta bilang Paulus tiba sebagai tahanan. Kalau Petrus? Bukan. Tidak sebagai tahanan dia. Gitu ya. Yang tidak siapa? Petrus? Petrus. Oh. Petrus. Sementara itu dulu. Makasih. Dan Petrus bukan berwarga negara Roma. Yang berwarga negara Roma adalah Paulus. Paulus yang berwarga negara Roma. Dan yang lebih mengacaukan dunia adalah Paulus, bukan Petrus. Dalam pengertian mengacaukan dunia itu dalam pengertian pekabaran Injil ya. Dia membuat kerusuhan, apa istilahnya seperti menurut mereka, kekacauan dan sebagainya begitu ya. Sehingga akhirnya pada waktu mau ditangkap, mau diadili dan sebagainya ya, tapi pada waktu mau diadili ternyata mereka warga negara Roma. Sehingga mereka tidak berhak untuk mengadili warga negara Roma. Akhirnya mereka dilepaskan, ya dilempar saja ke kaisar, dibawa ke Roma dan sebagainya. Kronologinya seperti itu. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang kedua, sebenarnya pertanyaan dari saya sih. Jadi, seringkali kita kalau berbicara tentang perkabaran Injil,
kita suka ngomong-ngomong dan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa memberitakan Injil itu nggak selalu harus yang berkata-kata secara langsung tentang Injil, tapi bisa juga melalui dana dan melalui dukungan doa. Tapi dari Kisah Para Rasul ini kita melihatkan Pak bahwa ada pergerakan yang jelas yang Bapak bilang tadi, mobilisasi. Bagaimana pandangan Bapak tentang opini yang orang-orang punya pada saat ini? Ya, mengabarkan Injil sebetulnya bisa melalui, pertama adalah proklamasi. Yang kedua adalah demonstrasi. Dua-dua penting. Mengabarkan Injil tanpa proklamasi, proklamasi tanpa demonstrasi itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi kalau demonstrasi tanpa proklamasi, maka itu adalah sebuah kehidupan yang bisa saja orang nggak tahu itu dari Kristus, seperti itu. Itu sebabnya mana yang lebih powerful? Tentu bagi saya yang pertama-tama adalah demonstrasi kehidupan kita. Ya, maka kalau kita di dunia marketplace gitu ya, penginjilan yang paling efektif adalah ketika kita bekerja dengan etos kerja Kristiani yang sangat ketat sekali. Kita bisa menampilkan sebuah model kerja yang ada nilai plusnya, ada high performance-nya, ya, juga ada sebuah etos yang kerja betul-betul luar biasa dan sebagainya. Saya kira itu kesaksian yang terbaik buat kita. Kita nggak perlu, bukan nggak perlu ya, tapi kita dalam kondisi zaman sekarang ini masa kita berkhotbah dimanapun tidak. Tapi kita menonjolkan. Sampai orang berkata bahwa kenapa engkau punya gaya hidup yang berbeda? Kenapa engkau diperlakukan seperti itu? Engkau tetap begini dan begitu dan sebagainya. Jadi disitulah demonstrasi kehidupan. Pada waktu Stefanus dihukum dirajam batu, gitu ya. Ada beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi juga jadi mengapa Stefanus dirajam dengan batu, tapi yang keluar ampunilah mereka. Kok bukan caci maki? Jadi siapa bilang bahwa keselamatan atau bebas dari satu penderitaan itu kesaksian, tapi menghadapi penderitaan bahkan sampai mati pun itu juga bisa menjadi satu kesaksian. Ya. Nah, yang lemah kita itu adalah kita tidak memiliki kesaksian dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bekerja, dalam kehidupan menata uang kita dan sebagainya. Ya. Dan saya selalu bilang begini, setiap orang Kristen yang percaya Kristus dia harus lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru itu adalah dia punya paradigma baru. Dia punya sistem nilai baru. Dia punya Christian value yang baru. Apakah setelah kita menjadi orang Kristen, kita nggak butuh duit? Kita nggak butuh uang? Kita masih butuh uang. Tapi konsep kita tentang uang itu berbeda sekarang. Nilainya itu berbeda, uang itu. Bagaimana kita memperlakukan uang? Itu berbeda dengan sebelum kita percaya Tuhan. Uang bukan sumber kejahatan. Uang bukan mamon. Tapi uang adalah bagi alat kemuliaan Tuhan. Uang adalah saya menjadi tuan, bukan saya menjadi hamba dari uang dan sebagainya. Bagaimana kita berkeluarga? Bagaimana kita berseksual? Bagaimana kita memanage keluarga? Bagaimana kita melihat istri kita? Bagaimana kita melihat suami kita? Itu paradigmanya baru. Bagaimana kita melihat pekerjaan kita? Bagaimana kita melihat pimpinan kita? Itu semuanya dengan paradigma baru. Mindset-nya itu. Makanya Paulus bilang dalam Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena kalau nggak berubah pembaharuan budi, lahir baru dengan paradigma baru, maka kita nggak bisa mengerti apa itu kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berguna dan memuliakan Tuhan. Kurang lebih sih seperti itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga datang dari Om Nurdin. Silakan Om. Ya Pak Theo, maaf saya tidak menulis karena saya ingin menjelaskan supaya lebih jelas pertanyaannya. Tadi Pak Theo menyinggung masalah doktrin yang di Kisah Para Rasul 15 ya, tentang bahwa orang-orang Yahudi, orang non-Yahudi ketika dia mau mengikut Kristus, dia harus mengikuti cara-cara orang Yahudi dengan disunat. Dan hal itu ditentang oleh Paulus. Ditentang oleh Paulus, maka terjadi satu keributan dengan, entah itu karena itu dengan Yakobus, tapi intinya Paulus tidak setuju, bahkan menegur Petrus ketika Petrus
sedang makan dengan Paulus, makan makanan yang nggak halal, ya. Tiba-tiba ada orang-orang Yudais, dia tidak mau makan itu makanan yang tidak halal, Petrus itu. Sehingga akhirnya ditegur sama sama Paulus bahwa kamu tidak boleh begitu, bahwa kita harus tetap pada pendirian sebagai seorang pemimpin, bahwa kalau yang tidak halal ya katakan tidak ada lagi makanan yang tidak halal bagi kita. Nah, itu jelas sekali Paulus memberikan satu gambaran bahwa dia seorang yang betul-betul punya pola kepemimpinan yang tegas gitu. Tetapi di sisi lain di ayat yang ke-16 ayat 3 ketika mereka akan berangkat ke Listra dan Derbe, ya, Paulus mengajak Timotius. Nah, Timotius disuruh disunat dulu, Pak. Timotius disuruh disunat dulu ketika akan melayani orang-orang Yahudi di daerah Listra dan Derbe. Ya, dengan catatan di sini kalau saya bacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 3, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi karena menurut Paulus, karena si Timotius ini orang Yunani, ya kan, mau datang ke orang Yahudi takutnya nggak diterima. Ini kan jadi ambigu nih, seperti ketika dia menegur Petrus harus istilahnya kalau saudara-saudara sebelah mah bilangnya istiqomah ya, firm gitu. Tapi ini kok jadi ikut-ikutan juga, kamu disunat dulu. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah memang ini satu strategi dari dari Paulus sehingga dia mencoba menjilat lagi kata-kata yang sudah diangkatnya bahwa tidak perlu orang yang non Yahudi harus disunat? Atau ya ini mungkin pertanyaan saya yang kira-kira itu, Pak. Ya. Poin pertama adalah sunat itu tidak menyelamatkan, itu pasti. Yeah. Jadi sudah diputuskan juga di Yerusalem itu, di sidang Yerusalem, bahwa sunat tidak ada korelasinya dengan keselamatan. Sunat itu hanya identitas satu bangsa. Ya, itu poin pertama. Jadi Kisah Para Rasul pasal 15 itu ada cekcok lah seperti itu ya. Nah, kalau saya boleh jelasin singkat begini. Ini orang-orang Kristen Yunani itu hidupnya walaupun sudah percaya Tuhan, itu hidupnya nggak ada perubahan. Cara hidupnya itu yang menurut orang Yahudi, kok begitu cara hidupnya? Terutama begini, cara hidup orang-orang Yunani itu di soal makanan, Pak. Maka kalau Bapak Ibu lihat, misalnya di Kisah Rasul 15 ayat Kisah Rasul 15 ayat 20. Ya, saya bacakan nih. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Apa artinya itu, Pak? Ini bagi orang Yahudi nggak bisa terima dia. Orang Yahudi itu jauh lebih ketat daripada katakanlah teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, begitu ya. Jadi mereka itu makan daging nggak dipotong, Pak. Itu tradisi Yunani itu. Mati dicekik dan dimakan sama darah-darahnya, Pak. Dimasak sama darah. Itu bagi orang Yahudi nggak bisa, darah itu sumber. Maka untuk membalas itu mereka bilang begini, oh ini kalau begini caranya, ini kenapa nih orang Yunani jadi Kristen, percaya Tuhan, ini kenapa hidup mereka begini? Oh, satu, karena mereka belum disunat. Maka mereka bilang, enggak, lu mesti sunat, supaya hidupnya berubah. Nah, oke, itu kurang lebih kayak begitu ya. Nah, makanya win-win solusinya Kisah Rasul 15 adalah, satu, win-win solusinya, orang Yunani, orang Kristen Yunani tidak perlu disunat. Tetapi tolong jaga kelakuanmu.
supaya jangan jadi batu sandungan bagi orang Kristen Yahudi. Nah, oke. Pada waktu Kisah Rasul 16, Paulus minta Timotius untuk disunatkan. Ini bukan ambigu, ini teori misi, Pak. Ini teori misi. Kalau engkau mau bermisi, maka engkau harus menjadi orang sama. Ikut budaya orang yang engkau mau mengabarkan Injil di situ. Teori misiologi yang pertama adalah engkau mesti mempelajari kultur orang itu, daerah yang kau mau masuki, dan kau mesti menjadi orang seperti itu. Hudson Taylor pada waktu dia mau mengabarkan Injil ke China, dia tiba-tiba potong rambutnya, botak di depan, kuncir di belakang, dan dia belajar bahasa China. Ya, seperti itu. Maka kalau engkau mau mengabarkan Injil kepada orang Yahudi, maka pertanyaan pertama adalah, kamu sudah disunat atau belum? Maka mereka minta supaya Timotius disunat terlebih dahulu, supaya jangan menjadi batu sandungan. Saya kira sama ya, kelompok teman-teman kita juga, teman saudara-saudara kita Muslim juga begitu kan. Kalau sudah sunat belum? Waduh, sudah segede begini belum disunat, kurang lebih kayak gitu ya. Itu udah ada barrier dulu seperti itu. Jadi ini bukan soal keselamatan, tapi soal teori misiologi. Bahwa harus teman saya mengabarkan Injil ke satu daerah di Indonesia, ya, dari satu daerah di Sumatera. Apa yang dia mesti korbankan? Dua dia mesti korbankan. Dia tidak pernah berkhotbah di gereja. Supaya jangan sampai dikenal dia, oh ini pendeta, enggak. Biar semua orang tahu Kristen, tapi enggak pernah dia berkhotbah. Yang kedua, dia rela tidak makan babi. Itu sama seperti Paulus dalam 1 Korintus 8. Kalau makanan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, maka aku rela seumur hidup tidak makan makanan itu. Ya itu dua itu aja. Tapi kalau toh dia harus disunat, dia akan sunat. Untuk supaya apa? Membuka pintu lebar-lebar, mempermudah supaya dia lebih diterima di lingkungan gitu. Ya, kurang lebih begitu jawabannya Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya terima satu pertanyaan lagi tentang topik yang Bapak sempat sebut sekilas tentang mujizat, karismania dan karisfobia. Kurang lebih begini, waktu kami mempelajari kitab Yakobus, kita membicarakan tentang mujizat juga, dan pada saat itu pembicaranya Pendeta Joas mengatakan bahwa mujizat itu seringkali dipakai Tuhan Yesus untuk pointing towards Jesus story, jadi pointing towards God, bahwa itu diberikan kepada orang-orang yang belum percaya sebagai tanda supaya mereka mau percaya. Dan nah ini menjadi sedikit menggelitik ketika kita sebagai orang yang sudah percaya, bagaimana seharusnya kita memandang mujizat itu, Pak? Oh, bagi saya kalau kita mempelajari misalnya Kisah Para Rasul, kalau di Kisah Para Rasul, satu, mujizat itu lebih banyak dipraktekkan untuk menjadi kesaksian bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa lain. Di Kisah Para Rasul, ya. Tapi di luar Kisah Para Rasul, mujizat dipakai untuk memperkuat iman kita. Iman orang-orang Kristen. Jadi tujuan mujizat adalah satu, untuk menjadi kabar baik, kesaksian bagi Tuhan Yesus. Tapi yang kedua untuk memperkuat iman kita. Di Yakobus itu sebetulnya adalah memperkuat iman kita. Ya, makanya pakai minyak oles lah, minyak urapan apa segala macam seperti itu. Supaya apa? Supaya kita mengaku dosa kita, ya, mengaku dosa kita, lalu akhirnya kita diperkuat, kita kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi mujizat juga dilihat dari kepentingannya, saudara-saudara. Ya, di zaman Musa, mujizat tidak ada kesembuhan dari penyakit. Kenapa? Di zaman Musa itu melawan dukun-dukun di Mesir. Sehingga mujizat itu adalah air menjadi darah lah, begitu ya.
tidak ada juga apa tuh kebangkitan dan sebagainya, orang nggak ada. Kenapa? Karena konteks pada waktu itu adalah melawan dukun-dukun. Sampai akhirnya dukun, Anda lihat tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, itu dukun-dukun di Mesir masih bisa melakukan. Tapi tulah keempat, tulah kelima, sampai kepada tulah ke-10, akhirnya mereka nyerah, nggak bisa lagi. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, ya kalau di zaman Musa sampai laut terbelah dan sebagainya, di zaman Tuhan Yesus tidak ada laut terbelah. Tapi di zaman Tuhan Yesus banyak mujizat kesembuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Ya. Kenapa? Karena konteks pada waktu itu adalah apa? Ilmu kedokteran. Maka ada satu kisah, saya lupa di Lukas berapa itu, ya ada seorang lumpuh yang dicatat sudah habis semuanya. Sudah berobat, habis kemana-mana. Nggak habis sembuh-sembuh juga. Disitulah Tuhan menghampiri untuk menunjukkan kemahakuasaan. Kepentingannya waktu itu adalah tentang kesembuhan. Melawan apa? Melawan ke dokter. Bukan melawan ke dokter untuk membuktikan bahwa Tuhan lebih berkuasa di kedokteran seperti itu. Tapi tujuan dari itu dua sebetulnya. Bagi kita untuk memperkuat iman, yang kedua adalah menjadi kesaksian bahwa Tuhan Maha Kuasa dan sebagainya. Bagi orang yang non-Kristen, bagi para misionari yang ke pedalaman, itu mujizat diperlukan untuk menunjukkan Tuhan kemahakuasaan Tuhan. Tapi bagi kita diperlukan juga untuk memperkuat iman kita. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sampai saat ini nggak ada tambahan pertanyaan lagi, tapi buat teman-teman yang mungkin mau bertanya secara langsung, boleh silakan unmute mic-nya dan berbicara. Aku mau tanya, Cid. Silakan, Ricky. Ya. Pak Theo, waktu terjadi penganiayaan di Yerusalem setelah Stefanus dibunuh, kan itu para rasul itu sudah mulai mau menyebar keluar. Yang pertama kan Filipus pergi ke Samaria, terus di Samaria dia memberitakan Injil. Banyak orang yang menjadi percaya di Samaria. Dan sepertinya kalau dilihat dari Kisah Para Rasul 8 itu, si Filipus membaptis orang-orang di situ dalam nama Tuhan Yesus. Terus orang-orang, rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa Samaria sudah banyak orang menjadi percaya, terus dia mengutus Petrus sama siapa itu pergi ke Samaria. Nah, sampai di Samaria, mereka membaptis lagi dengan Roh Kudus. Tidak, karena mereka bilang di situ, kalau nggak salah di ayat 15, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saya agak bingung, Pak. Maksudnya mau mengelingkan ini dengan konsep bahwa Roh Kudus kan juga bagian dari Tritunggal. Maksudnya waktu mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kok tidak sekalian mereka otomatis mendapatkan Roh Kudus gitu? Iya, itu di Kisah Rasul 8. Mulai dari yang Filipus di Samaria itu, mulai dari ayat 4 sampai ayat 17. Ya. Apakah artinya mereka belum menerima Roh Kudus waktu itu? Apa artinya mereka belum menerima Roh Kudus? Oke, kita baca. Saya mau baca sekilas gitu ya. Sebab pasal 8 ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita mereka dalam kota itu. Ingat ya, ini kesembuhan-kesembuhan terus nih banyak dan sebagainya. Ya. Lalu ayat 4, mereka yang tersebar dan menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke satu kota di Samaria memberitakan Mesias kepada orang di situ. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang... Ricky, perhatikan, mereka percaya Yesus Kristus karena apa? Mujizat. Betul? Selama ini,
mereka percaya kepada satu orang yang namanya Simon yang melakukan sihir, ayat 9. Semua orang besar kecil mengikuti dia. Sekarang ada orang yang juga mereka beranggapan hanya Simon yang bisa melakukan itu, tapi ternyata sekarang Filipus juga bisa melakukan itu. Oke? Mereka mengikutinya sudah lama, mereka menaklukkan itu ya, dan sebagainya. Ketika rasul-rasul mendengar ayat 14, baru mereka mendengar, mereka datang ke Samaria, lalu mereka menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setiba di situ rasul berdoa supaya mereka beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poinnya adalah, mereka percaya Yesus karena melihat mujizat itu. Saya pernah mengajarkan ini, sorry to say, bahwa agaknya Filipus itu terlalu cepat membaptis tanpa mengajarkan dulu katekesasi. Jadi mereka itu langsung, itu yang Filipus melakukan dinamakan street evangelism. Apa itu street evangelism? Khotbah, maju, baptis, khotbah, maju, baptis, dan sebagainya. Sehingga mereka itu belum menerima Roh Kudus. Artinya adalah mereka belum sungguh. Pada waktu Petrus datang dan Yohanes, mereka kaget gitu loh. Ya, kenapa kualitas orang Kristen yang percaya melalui Filipus itu seperti ini? Mereka masih berharap bisa makanya lihat Simon juga minta kepada Petrus supaya dia bisa diberikan kuasa kan, supaya juga bisa melakukan mujizat seperti itu. Tujuannya apa? Supaya pengikutnya nggak pindah kepada orang, tetap mereka mengikuti. Ya, jadi pada waktu Petrus mengajarkan itu, terimalah Roh Kudus, apa tuh? Bahasa terimalah Roh Kudus itu sebetulnya bukan berarti sebelumnya tidak menerima Roh Kudus, tetapi pada waktu itulah Petrus mengatakan bahwa barang siapa yang betul-betul percaya, mereka disadarkan, mereka dicelipkan, lalu akhirnya mereka bertobat, dan pertobatan itulah makanya apa yang dia lakukan, mereka melepaskan jimat-jimat mereka. Ada ayatnya adalah di ayat 20. Petrus bilang, binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian dari hakmu di hadapan Allah dan sebagainya. Ya, ayat 23, sebab kulihat bahwa hatimu sudah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku Tuhan. Ya, ayat 23, ayat 25, setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Setelah mereka bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Jadi di Filipus mereka percaya melihat mujizat, tetapi pada waktu Petrus datang mereka percaya setelah mendengar firman Tuhan. Kata Roh Kudus belum tercurah itu adalah Roh Kudus belum mencelikkan mata mereka. Mereka dicelikkan bahwa mereka harus percaya Yesus bukan karena mujizat, tetapi karena kesadaran dan pengakuan dosa pribadi dan bertobat di hadapan Tuhan. Jadi pengertiannya seperti itu. Ya. Maka ini juga penting, seolah-olah Petrus mau mengatakan pemberitaan Injil yang terbaik adalah kristologi. Mujizat cuma media. Tapi mujizat tidak boleh menjadi tujuan utama. Mujizat hanya membackup saja. Sehingga kalau mujizatnya tidak ada, mereka tetap bisa komit, tetap percaya Tuhan. Itu yang mau diajar. Makanya kalimat setelah mereka bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Maka Petrus datang ke Samaria sama Yohanes, mereka tidak melakukan lagi mujizat. Tapi mereka melakukan katekisasi. Kalau saya mau pakai bahasa sekarang gitu. Mereka melakukan katekisasi dan pengajaran ulang. Ya, kurang lebih begitu. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Boleh, Cita. Silakan. Pak, ini agak sedikit menyimpang sedikit, yang ada dua pertanyaan saya. Satu pertanyaan mengenai jemaat
Laodikia itu kan juga merupakan jemaat yang bentukan daripada Paulus ya, kalau koreksi kalau saya. Nah, kemudian kita kenal jemaat Laodikia ini termasuk jemaat yang suam-suam kuku. Apakah ini diakibatkan oleh ketidakberhasilan Paulus dalam membina jemaat di situ, atau bagaimana peran Roh Kudus di dalam merawat jemaat-jemaat yang sudah dibentuk oleh Paulus itu? Kenapa jemaat Laodikia ini dianggap sebagai jemaat yang suam-suam kuku sehingga sangat keras sekali? Ini dijadikan satu gambaran buat kita bahwa kita tidak boleh seperti jemaat Laodikia. Itu kira-kira Pak. Itu satu yang pertama. Kedua, ini agak menggelitik. Nama saya Theophilus. Saya dapat dari pendeta waktu saya habis dibaptis. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah, cuman lihat Theophilus itu di Kisah Para Rasul 1, setelah itu hilang, nggak ada apa-apa lagi. Sebetulnya siapa sih Theophilus itu? Kira-kira itu, silakan. Terima kasih Pak. Waktu itu nggak nanya ke pendeta yang ngasih ya Pak, kenapa kasih nama Theophilus? Lupa. Ya. Yang pertama saya jawab, yang kedua Theophilus saya juga nggak berani jawab, saya mesti baca-baca cari informasi dulu gitu ya, Theophilus gitu ya. Yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa Paulus itu bukan tipikal gembala. Dia tipikal perintis, Pak. Ini dibuktikan di 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 itu kan ada keributan di jemaat Korintus. Ada yang bilang aku dari golongan Paulus, ada yang bilang aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Apolos, kamu dari golongan Kristus. Tapi Paulus bilang begini, siapa nih kita semua? Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi yang terpenting bukan yang tanam dan yang menyiram. Yang merawat, bukan. Yang penting siapa yang memberi pertumbuhan. Jadi sebetulnya Paulus juga mengatakan, pertama, dia memang sejujurnya dia bukan tipikal gembala. Dia bukan sirip. Dia adalah pendobrak. Dia buka jalan. Setelah itu, maka kalau kita lihat teori gereja, maupun di catatan-catatan sejarah, ya, setelah Paulus membuka ladang, setelah Paulus mendirikan jemaat, dia kirim Timotius, dia pergi. Itu teorinya dia. Setelah dia ke Korintus, dia kirim Apolos, dia pergi. Ya, setelah dia ke tempat, dia kirim lagi Barnabas, dia pergi dan sebagainya. Seperti itu. Dia melanjutkan, dia yang paling lama dia cuma di Efesus 1 tahun 6 bulan. Ya, selebihnya dia pergi terus dan sebagainya. Dia adalah tipikal pendobrak, dia tipikal yang membuka jalan, ya. Setelah itu orang yang menanam dan menumbuhkan, merawat di situ. Saya kira talenta dia seperti itu. Di samping itu yang kedua, saya lagi cari ayatnya, Paulus bilang begini, setelah aku pergi, kalau nggak salah di Kisah Rasul 20 atau berapa, 20 ayat 17 gitu sampai 38, setelah aku pergi akan ada banyak serigala-serigala yang akan mengacaukan ajaranku, kata Paulus bilang seperti itu. Nah, dia udah memberi peringatan nih. Kalau ada aku bisa lawan dia dan sebagainya, ya. Tapi kalau sudah aku pergi, hati-hati, dia bilang seperti itu. Ya, sekarang aku pergi, maka hati-hati akan banyak serigala-serigala dan anjing-anjing akan mengacaukan. Tapi jangan lekas berbalik dari Injil yang telah kuberitakan. Seperti itu dia katakan. Ya. Jadi jawabannya simpel, Pak. Sebetulnya memang Paulus dia bukan tipikal pengkhotbah revival, Pak, bukan. Kalau Petrus itu berkhotbah semangat luar biasa, Pak. Paulus itu pernah satu kali khotbahnya kelamaan, ada yang mati, Pak, jatuh, ngantuk. Kisah Rasul berapa itu, Pak? Iya. 16 ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu apa namanya? Eutikus. Ya. Nah, itu Paulus dikatakan Paulus berkhotbah terlalu lama.
Ya, ngantuk dia, jatuh dia dari lantai 3. Disampaikanlah oleh majelis, Pak Paulus tolong stop sebentar, ada yang mati itu Pak, karena Bapak khotbah kepanjangan, gitu kira-kira. Paulus turun, lalu membangkitkan, menghidupkan dia. Seperti itu. Ya, dia tipikalnya khotbah ya, tapi kalau Petrus itu tipe KKR Pak, seperti itu. Ya, Paulus tapi doktrinnya, pengajarannya memang deep, dalam dan sebagainya. Sehingga jemaat Laodikia, makanya kalau kita lihat jemaat Korintus juga didirikan oleh Paulus. Tapi itu jemaat yang paling kacau, Pak. Itu berantakan. Maka Paulus bilang, di orang dunia sekalipun tidak pernah melakukan itu. Kisah 1 Korintus pasal 5. Tapi kamu melakukan itu. Orang dunia pun tidak melakukan itu. Kamu melakukan itu. Jadi kenapa? Ya itulah. Ya. Makanya dia butuh teamwork. Dia kirim Apolos, dia kirim Timotius, dia kirim semuanya. Supaya terus ya, aku membuka, kamu merawat. Aku membuka, kamu merawat. Aku membuka, kamu merawat. Kurang lebih seperti itu. Ya. Yang Theophilus nanti saya cari deh Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan jam 9 waktu Singapura dan jam 8 waktu Jakarta, jadi sudah 2 jam. Satu pertanyaan terakhir, kalau ada, sebelum kita tutup. Saya nanya. Silakan. Pak Pendeta. Ya. Kadang saya berpikir karena dominasi media, tapi saya pikir pasti mungkin Pak Pendeta punya informasi yang tidak terekspos oleh media. Bagaimana Bapak melihat pekabaran Injil saat ini itu di Middle East, di tempat di mana Paulus mengadakan perjalanan pertama, ketiga, dan keempat itu? Karena sedikit sekali cerita, bahkan ketika di Indonesia ya, ketika ada konflik yang berbau agama, itu selalu antara Arab dan Barat. Seolah-olah kita tuh berasal dari Barat gitu loh. Padahal kan kalau dilihat akarnya, khususnya sejarah Kisah Para Rasul ini kan, pekabaran Injil mulainya di situ juga gitu loh. Bukan di Barat. Bagaimana Bapak melihat hari ini? Terima kasih, Pak. Iya. Saya melihatnya sebetulnya begini, Pak. Ada banyak kepentingan politik di balik itu semuanya. Sehingga itu dimanfaatkan sebetulnya. Bukan hanya dimanfaatkan, kadang-kadang sengaja dicetuskan. Agak repot, Pak, sebetulnya adalah kalau segala sesuatu itu sudah dipolitisir. Dan ada kepentingan-kepentingan di situ. Itu yang pertama. Sehingga pada akhirnya ada apapun itu selalu dikotomikan sebagai Barat dan Arab itu. Dikotomi seperti itu. Ya. Bahkan di Indonesia pun, Pak, di negeri kita sendiri, ya, banyak yang tidak tahu bahwa Yahudi dan Kristen itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi selalu mereka menganggapnya adalah Yahudi ya Israel ya Kristen, Israel ya Kristen, gitu seperti itu. Ya. Padahal itu dua hal yang berbeda. Di Israel sendiri kekristenan itu cuma 2%. 2 atau 3%, kecil sekali begitu dan sebagainya. Nah, jadi persoalan sekarang itu adalah karena kita sudah sangat berbau politik seperti itu. Yang kedua adalah karena memang cara-cara penginjilan kita memang juga sebetulnya sudah agak terlalu jauh salah, Pak, sebetulnya. Penginjilan kita, tadi ditanya oleh Cita, penginjilan kita itu sudah terlalu banyak ke proklamasi, Pak. Ya. Tanpa ada sebuah demonstrasi kehidupan ini. Persoalannya, pertanyaan saya sederhana sekali, Pak. Gereja ada di satu lokasi. Apakah gereja itu menjadi berkat bagi lingkungannya? Apakah gereja itu menjadi berkat bagi lingkungannya? Saya selalu tergelitik dengan kalimat Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Tiap-tiap hari mereka makin disukai oleh orang banyak. Dan tiap-tiap hari mereka ditambahkan. Saya selalu hafal itu ayat, Pak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Mereka disukai setiap orang. Jadi jemaat mula-mula, gereja mula-mula,
Mereka disukai. Padahal tidak ada penginjilan, Pak. Tidak ada penginjilan dalam pengertian formal begitu ya. Formal, mengabarkan Injil, diutus satu-satu, one-to-one. Nggak ada. Mereka cuma berkumpul, mereka belajar firman, mereka semangat dalam gotong royong, mereka kuat di dalam persekutuan. Tapi mereka mengapa tiap hari bertambah, makin banyak disukai, makin bertambah orang percaya Tuhan. Tapi mengapa sekarang kok makin banyak orang nggak suka dengan orang Kristen? Kok makin banyak orang nggak suka dengan gereja? Apakah gereja menutup diri, begitu ya? Saya seringkali bicara dengan gereja saya, walaupun juga nggak terlalu banyak berhasil ya Pak, ya jujur saya katakan. Berapa anggaran untuk misi? Berapa anggaran untuk mendirikan, mengabarkan Injil, untuk menolong saudara-saudara? Indonesia luas, Yerusalem nih. Gitu. Kita malu kalau anggaran misi cuma sekitar 0,0 berapa persen dari kebanyakan kita anggaran di dalam kubak-kubak seperti itu. Jadi sebetulnya adalah pertanyaan saya adalah di tengah-tengah pencitra, di tengah-tengah banyak kepentingan politik masuk di Indonesia seperti sekarang ini, ya, tambah dengan pencitraan dan sebagainya, lalu dicaplah orang Kristen itu barat dan sebagainya, ya, orang Kristen itu kaya, udah kaya barat, ya, tidak bersosialisasi, anti dan sebagainya. Tapi di samping itu gereja juga asik Pak dengan dirinya sendiri. Gereja selama tidak terganggu, dia nggak peduli dengan lingkungan. Kalau udah terganggu, baru dia peduli sama lingkungan. Jadi sebetulnya dia baik sama lingkungan, karena dia melindungi kepentingan dia. Sebetulnya bukan karena dia betul-betul cinta lingkungan. Kalau sudah terganggu kepentingannya, baru dia bakti sosial, baru dia donor, baru dia baik semuanya, dan sebagainya. Tapi kalau selama tidak terganggu kepentingannya, itu yang saya katakan kepada gereja adalah, harusnya adalah tidak ada gangguan, tidak ada apapun, kita harus banyak bergerak, kita banyak membantu masyarakat. Supaya kalau bapak-bapak, ibu-ibu bikin pabrik di satu daerah, itu rekrut orang-orang di sekitarnya. Oh, senang sekali pabrik itu. Jangan tutup ya kalau bisa. Ya, ada satu daerah tuh, walaupun krisis resesi begini, mereka tetap bertahan supaya jangan tutup itu pabrik. Karena itu penting buat. Tapi gereja, apakah kalau gereja dibongkar, ditutup, dibakar, mereka menyesali? Oh tidak, kan mereka bilang ya udah tutup aja. So ada nggak ada juga nggak ada impact-nya buat kita. Saya kira di tengah-tengah permainan politik, berbagai macam tunggangan politik, kita harus memainkan peranan, ya inilah gereja, menjadi garam dan terang. Apa itu garam? Dia diam, tapi berimpact. Dia tidak berteriak, tapi terasa. Ya, dia tidak bergerak secara demonstratif, tapi dirasakan pergerakannya. Saya kira itu menjadi pergumulan gereja-gereja kita di Indonesia, seperti itu ya Pak. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya kira ini menjadi closing yang bagus juga pertanyaan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Theo. Saya menutup ruang pertanyaan karena waktu. Saya kembalikan ke Om Nurdin. Terima kasih atas partisipasinya. Baik. Terima kasih, Cid, atas panduan tanya jawabnya. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Joseph Theo atas pemaparannya. Dan teman-teman saya kira tidak perlu disimpulkan karena kesimpulannya sudah ada. Nanti kita tunggu aja bahannya dari Pak Joseph kalau boleh di-share ke mungkin lewat Ricky. Nanti biar kami juga share ke teman-teman. Di situ sudah jelas sekali kesimpulan. Tapi yang menarik bahwa memang penginjilan ini tidak perlu terlalu rumit. Saya masih ingat waktu kami masih di Malaysia, istri saya cerita kepada saya, ya ada ibu-ibu orang Malaysia satu kondo, dia bilang kayak, you must be Indonesian ya, itu di lift. Katanya. Istri saya nanya, how do you know? You always smile and always let me go first to go out from the. Itu sederhana, saya pikir itu menjadi satu bagian penginjilan juga yang menjadi sesuatu citra bahwa orang Indonesia ternyata murah senyum, apalagi orang Indonesia yang Kristen mungkin akan lebih daripada murah senyum lagi. Saya kira itu yang terima kasih semuanya atas kebersamaannya. Bulan depan, Desember, kayak sepertinya Cita sudah mempersiapkan materi yang khusus untuk masuk ke masa Advent ya. Saya belum tahu apakah nanti yang itu akan dipakai, tapi kita akan mulai belajar dari situ selama masa Advent, 4 minggu berturut-turut, dan mudah-mudahan
ada usulan dari teman-teman kemarin waktu ngobrol tanggal 26 kita mengadakan bukan seminar lagi tapi renungan Natal atau katakanlah hal-hal yang menyangkut masalah Natal tanggal 26 karena kita akan kemarin kalau tidak salah Ricky kita bicarakan dengan Ricky kita akan break 2 minggu ya akhir Januari sama akhir Desember sama awal Januari. Saya kira itu saja pengumuman yang buat kita. Semua sekali lagi terima kasih kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang dari luar Indonesian Home Fellowship. Dengan senang hati kami mengundang kalau mau bergabung, kita akan belajar bersama-sama setiap hari Sabtu malam jam 6. Mungkin nanti silahkan menghubungi Ricky kalau yang sudah kenal dengan Ricky, yang kenal dengan Bang Bob atau dengan siapa saya yang ada di sini, silahkan nanti kita akan kirimkan link untuk Zoom-nya. Nah, sebagai penutup kita akan tutup dengan doa. Kami mohon Pak Bram yang akan memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Bram. Tolong. Terima kasih. Juga Pak Yosef Teo ya, pelayanan Pak Yosef Teo Pak Bram. Siap. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk persekutuan yang Engkau perkenankan dalam Indonesian Home Fellowship yang malam hari ini membawakan tentang intisari dan refleksi kitab Kisah Para Rasul. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yosef Teo dari Gereja Presbyterian Bukit Batok di Singapura yang berkenan meluangkan waktu, pemikiran, dan pengetahuannya untuk melengkapi pelajaran kami tentang Kisah Para Rasul. Kiranya sisa hidup dan pelayanan Pak Pendeta Yosef Teo di Singapura, Tuhan mau bimbing dan menyertai mereka dan keluarganya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Tati dan Pak Patrick yang hadir, Bapak Nurdin dan Ibu Dame, Bapak Bob dan Ibu Priscilla, Ibu Cita dan Bapak Bona, Ibu Yunita Tumondo, Ibu Lia dan Bapak Happy, Ibu Hana dan Bapak Roni, Bapak Riki dan Ibu Stella, Pak Coki, Ibu Dice, Pak Solomon Yamin, Ibu Evelyn Anggara, Ibu Purnama Rianti, Ibu Florencia Tobing, Bapak Jerry Tobing, dengan Ibu Ides, Bapak Yonatan, dan Ibu Monis Lingga. Berkenanlah di sisa malam yang berjalan dan di minggu-minggu di mana sisa hidup kami jalani. Kami juga ingin mendoakan upaya negara, pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberi kesehatan pada kami, agar kami boleh bersama-sama dikuatkan dan melewati waktu dan masa ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan doa ini dalam Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Amin, makasih Om Bram. Jangan bubar dulu, mau foto dulu. Siapa yang ambil foto? Ada yang bisa screenshot. Ada yang bisa screenshot nih, punya aku nggak bisa manual. Saya foto. Oh iya. Oke. Mungkin yang belum aktifin. Yang belum mau aktifin videonya silakan. Silakan tolong diaktifkan biar kita foto dulu. Clara udah besar, Clara. Oke. Terus yang berikutnya. Udah, 1 halaman ya? Oh enggak, 20 loh ini. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Halaman 2 ya? Enggak, 1 halaman cuman. Oh, 1 halaman udah kalau gitu. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Teo. Tuhan berkati semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Teo. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Teo. Bye-bye. Bye, Tante. God bless. God bless you. God bless you. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye Stella, Ricky. See you Bye, again, Tante. okay? kasih. Bye. Bye. Pakai itu. Ya, Stella, bye-bye. Miss you. Ya, miss you tuh Tante. God bless Bye. ya. Thank you udah join.
Mama panas ya. Nah, tuh.